Halo Socaster, selamat datang di Bima, Bincang Mahasiswa. Nah Socaster, kalian apa kabar nih? Yang di rumah, yang di sini. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Amin. Nah, di sini aku, Kayla Zara Aldawiyah, Dan aku, Andika Nurfikri Romadoni, bakal nemenin kalian selama kurang lebih 1 jam untuk ngobrol-ngobrol random. Ngobrolinnya soal apa sih nih, Dik? Oke, jadi tema kita hari ini adalah kuliah lancar, mental aman, rahasia work-life balance untuk mahasiswa. Kenapa kita harus ngomongin itu, Dik? Kenapa ya? Karena kita tahu kalau kehidupan mahasiswa itu kayak roller coaster ya, kadang naik, kadang turun, ada cepatnya, ada lambatnya gitu. Dan ya kita tahu kalau misalkan jadi mahasiswa itu ada deadline-deadline tugas yang mepet. Terus belum lagi kalau kita ikut organisasi. Terus juga ada dari teman-teman kita yang ikutan kerja part-time. Nah, gimana sih caranya biar kita tetap produktif tanpa ngerasa burnout? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas bareng bintang tamu yang akan kita panggil sebentar lagi yang pastinya punya banyak insight untuk kita semua. Betul, Dik. Apalagi di era digital kayak sekarang, kita tuh sering banget denger istilah work-life balance. Kamu sendiri tahu gak sih, Dik, work-life balance itu apa? Aku pernah dengar sih. Kalau teman-teman di sini tahu nggak work-life balance itu apa? Tahu katanya. Iya, apalagi di era teknologi yang sekarang makin canggih, kita tuh jadi makin pusing gitu gimana caranya untuk kita ngatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kalau kamu gimana cara ngaturnya? Kalau menurut aku, definisi dari work-life balance ini lebih ke gimana cara kita ngatur waktu dan energi yang kita punya. Kayak soalnya kita tahu nih, bukan mahasiswa doang, manusia zaman sekarang yang nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Lagi mau tidur, main gadget. Mau makan, main gadget juga. Nonton YouTube. Nontonnya apa sih? Bima dong. Nah, harus nonton Bima. Iya. Tapi ada juga yang main gadgetnya itu dipakai ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, hal-hal gini yang bikin kita stuck di situ-situ aja. Nah, jadi kita tuh harus punya batasan antara kehidupan pribadi, kerjaan, kuliah, dan hiburan gitu. Nah, gimana kalau pertanyaan-pertanyaan ini kita langsung tanyain aja ke bintang tamu yang mau hadir di sini. Yang udah keren banget itu ya. Pasti keren banget. Siapa sih bintang tamunya? Siapa, Dik? Siapa? Socaster tahu gak sih bintang tamunya siapa? Oke. Penasaran nggak siapa? Penasaran? Oke, langsung kita panggil aja bintang tamu kita, Kak Marisa. Oke Socaster, sekarang kita udah bareng bintang tamu kita nih, hadir di tengah-tengah kita, Kak Marisa. Kak Marisa, apa kabarnya? Baik sekali. Kalian apa kabar? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik banget ya. Kak Marisa ini biasa dipanggil apa sih, Kak? Aku biasa dipanggil Caca. Panggil aku Caca aja. Oke. Caca, Biar panggil lebih Caca akrab. ya Socaster, biar lebih akrab. Betul. Kak, kalau boleh tahu Kak Marisa ini berarti mahasiswa semester? Semester 5. Semester 5. Semester 5 jurusan Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi di Unicom. Berarti semester 5 ini tuh lagi sibuk apa sih, Kak? Kalau kita sekarang lagi sibuk mulai serius sih ya. Perkuliahannya kayak tugas-tugas mulai banyak gitu. Terus kayak pelajaran-pelajarannya juga makin serius gitu, nggak kayak dulu kan masih gampang-gampang lah gitu. Masih santai ya. Masih santai, Iya. Selain kuliah nih Kak, apakah Kak Caca ini masuk organisasi atau ada kerjaan part-time kayak gitu? Boleh diceritain ke Socaster. Buat organisasi, saat ini kebetulan aku ikut hanya organisasi di kampus aja. Kalau part-time aku juga ikut sih sebetulnya di bidang F&B. Wow. Iya. Kalau boleh tahu itu organisasinya tuh organisasi apa sih, Kak? Organisasi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Himpunan mahasiswa ya. Oh, Iya. Sebagai? Sebagai hubungan masyarakat. Wah, boleh dong teman-teman tepuk tangan untuk Kak Marisa. Oke, karena tema hari ini adalah
work-life balance dan bintang tamu kita Kak Caca. Kita pengen tahu nih pengalaman Kak Caca dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Oke. Gitu. Kalau dari Kak Caca sendiri nih, dari kapan Kak Caca mulai memutuskan untuk kerja part-time? Mulainya aku memutuskan untuk kerja part-time itu dari tahun 2022. Dari pas aku maba semester 1 di bulan November kalau nggak salah ya. Udah lama Berarti dari maba udah punya tekad kayaknya aku part time aja gitu. Iya betul, karena waktu itu lagi ada waktu kosong, banyak waktu Banyak kosong. waktu kosongnya. Mm-mm, betul. Keren banget ya, Dik. Padahal Keren kita banget. kalau semester 1 masih sibuk main ya. Ya sibuk main. Sibuk main, ada waktu senggang main, nongkrong. Tapi Kak Caca udah mulai kerja gitu, cari uang Buat sendiri. relasi sih sebetulnya. Oh, buat relasi ya. Kalau dari Kak Caca sendiri nih, gimana sih caranya ngatur? Tadi kan ikut organisasi nih, Iya terus betul. semester ini lagi sibuk-sibuknya. Gimana sih caranya ngatur waktu antara belajar, organisasi, terus pekerjaan dan waktu untuk diri sendiri? Oke, mungkin aku mau cerita sedikit ya. Jadi kan sebelum aku memutuskan untuk mengambil part-time, organisasi, itu kan aku sebetulnya dulu juga sebagai mahasiswa biasa gitu, yang nggak ikut apa-apa. Iya. Kupu-kupu gitu. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Betul. Nah, tapi aku makin terpikir lah sekarang kayak mending nyari relasi yang dari luar kampus juga gitu. Soalnya kan menurut aku relasi itu sangat penting. Gimana cara ngatur waktunya itu sebetulnya aku menyarankan ada 2 hal. Yang pertama itu carilah kegiatan yang di luar jadwal kuliah kalian. Ya, terus yang kedua cari kegiatan yang kalian sukai. Soalnya kenapa kedua hal ini tuh sangat penting? Kalau kegiatan yang tidak disukai tapi kalian memaksakan buat ikut, dikhawatirkan itu akan berdampak negatif ke perkuliahan kalian. Jadi nanti takutnya teman-teman tuh ngerasa tertekan dan juga apa sih ini bukan hal yang gue suka gitu kan. Kan kalau hal yang disukai Pak enak gitu ya, kita jadi kebawa enjoy gitu, terus seneng, nambah wawasan, nambah teman juga, seperti itu sih. Jadi emang kegiatan-kegiatan yang Kak Caca lakuin itu adalah hal-hal yang Kak Caca sukai. Iya betul, jadi yang aku nggak ada sukai. tekanan yang terlalu berat gitu ya ketika ngejalaninnya. Berarti di FNB ini tuh Kak Caca sebagai apa? Aku sebagai barista. Barista. Oh, Iya, dari barista. sistem informatika ke barista. Ke barista, iya. Keren sih, keren. Karena suka hal yang berbau dengan kopi gitu. Awalnya tuh karena suka ngopi, Karena suka vibes coffee shop-nya aja. Kan vibes coffee shop itu tenang gitu ya, nggak berisik. Nah, aku suka dari sana, terus suka dari harum-harum kopi, terus suka kopi juga. Seperti itu. Kalau dari Kak Caca sendiri, kan pasti ada yang teman-teman yang ngomong kayak kerja tuh harus selaras sama jurusan yang kita ambil. Sedangkan Kak Caca kan ngambil part-time-nya tuh sebagai barista. Nah, ada nggak sih orang-orang yang ngomong kayak kok anak sistem informasi kerjanya jadi barista gitu? Dari Kak Caca sendiri gimana sih kalau Ada. Menurut aku sih ya kita menyikapinya dengan santai aja gitu ya. Toh itu kan kegiatan yang kita sukai, nggak ada masalah apapun, dan sekalipun itu ada masalah juga nggak akan berdampak. Kenapa? Karena kan jadwalnya bukan sejadwal dengan mata kuliah. Makanya kan tadi aku bilang carilah kegiatan yang di luar jadwal kuliah gitu. Kalau aku nih ya, aku dari Senin sampai Jumat itu aku difokusin buat kuliah. Kalau buat Sabtu dan Minggunya itu aku fokusin untuk kerja sambil nyantai lah. Soalnya kan enak aja gitu kerja sambil main menurut aku. Iya. Berarti jadwal kerjanya tuh fleksibel ya, lebih bisa diatur sama Kak Caca sendiri atau Kak Caca yang ngatur waktunya? Oh, kebetulan kalau di tempat kerja aku itu mereka memang membutuhkan part-time di hari Sabtu dan Minggu aja, di weekend aja gitu. Dan hari itu Kak Caca kosong. Free, iya. Berarti waktu mainnya ke part-time-in aja gitu, kerja aja. Betul, dan itu pun jadwal kerjanya cuma 8 jam aja, nggak full 24 jam gitu. Seperti itu. Selain ada omongan yang kayak gak sesuai sama jurusan yang Kak Caca sekarang lagi jalanin, ada gak sih omongan-omongan kayak kamu gak gengsi kerja, atau kayak kamu gak capek kerja, itu ada gak sih Kak Caca? Ada. Yang pertama kan tadi gengsi. Kalau gengsi sih belum nemu ya, aku ada orang yang ngomong langsung seperti itu. Cuman mungkin orang-orang tuh kayak
ngomongnya kayak, ih kamu kenapa sih kerja sebagai barista gitu ya. Iya. Terus kan aku jawab aja, ini sebagai nambah relasi aku dan juga mengisi waktu luang. Karena aku mikirnya kalau kuliah jauh-jauh merantau ke Bandung, cuma untuk kuliah aja itu aku merasa rugi. Aku pengen ada relasi dari luar gitu. Dan relasi itu pun harus yang sesuai dengan kegiatan yang aku sukai, jangan dengan kegiatan yang nggak disukai. Tapi tadi aku sempat dengar katanya ngerantau, Kak Caca. Iya, Caca tuh ngerantau. Dari Asal mana? mana sih emang Kak? Aduh, dari Cianjur. Oh, Cianjur. Wah, Iya. aku juga orang Cianjur. Oh iya, Iya. Oke. Orang Ciranjang. Iya, ngobrol-ngobrol. Aku Ciranjur. Deket lah dari aku. Di mana? Aku di Cibeber. Cibeber. Aduh, aku nggak tahu lagi. Berarti Aku di Ciranjang soalnya. berarti di sininya ngekos. Ke kasu tuh. Wah, keren banget ya, ngekos terus sambil part time, sambil kuliah. Keren sih. Terus ada gak sih Kak Caca masa-masa di mana kayak apa ya, deadline semua tugas-tugasnya tuh kayak barengan gitu, Numpuk. dari kerjaan, terus kuliah, organisasi gitu. Oke, deadline tugas yang numpuk ya. Kalau Iya. dari kerjaan sih itu nggak ada karena kita emang sudah dijadwalkan di hari itu saja dan untuk waktunya di 8 jam saja. Kalau untuk kuliah mungkin nih ya teman-teman juga pasti banyak makin atas semester makin banyak Makin banyak tugas, Iya, makin betul. pusing. makin pusing. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Mau nggak mau harus diselesaikan saat itu juga. Jadi kalau udah dapat tugas nih dari bapak atau ibu dosen, aku saranin sih langsung kerjain Iya, jangan biar gak tunda-tunda. numpuk nantinya. Karena aku juga pernah ngalamin kayak nyantai-nyantai dulu, tahu-taunya numpuk dan itu bikin kepala Pusing, pusing, stres. meledak-ledak, Iya. meledak. Apalagi ngoding kayak gitu-gitu. Iya, Wah, iya, iya iya, sih, ngoding tapi ya. keren kalau cewek bisa ngoding tuh keren menurut Wah, aku. gak jago sih. Damage-nya ada ya. Iya, damage-nya. Nah, tadi kan Kak Caca udah bilang kalau cara mengaturnya tuh langsung dikerjain. Berarti Kak Caca tuh bukan tipe orang yang suka kebut semalam gitu. Jarang kalau kebut semalam. Ya aku paling menyicil tugas. Menyicil Karena pasti bakal ketahuan juga nantinya. Takutnya ada tugas yang dikasih terus lebih berat gitu, gimana nanti kan nggak bisa diselesaikan dalam satu malam ya. Jadi ini mungkin saran juga buat teman-teman semua nih, kalau dapat tugas ya aku saranin buat langsung dikerjain aja, dicicil gitu, mulai dari pemahaman materinya sampai ya mungkin dicicil aja, jangan sampai dibiarin terus dibikin numpuk Iya, benar. kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Caca ini kelahiran 2004 berarti ya? Oh, beres Oke, tahun berarti ya. iya Gen Z berarti. Gen Z, Iya. Oke, sebagai generasi Z nih, aku ada pertanyaan. Oke. Apa aja sih tantangan unik yang dihadapi Kak Caca dalam nyimbangin kehidupan kuliah, kerja, dan ada kan tuntutan-tuntutan dari generasi sekarang, ada yang namanya FOMO, kayak gitu. Nah, kalau Kak Caca sendiri apakah ngikutin apa ya, kayak Kak Caca orangnya FOMO-an nggak? Tapi kan Kak Caca kerja nih. Kak Caca apakah fokus aja ke kerjaan atau ada tren nih aku pengen ikutan gini-gini? Oh berarti ini pertanyaannya FOMO atau enggak atau bagaimana ya? Iya, lebih iya. ke FOMO. kalau Kak Caca lagi fokus kuliah terus ada distraksi dari luar nih, orang-orang lagi sibuk apa, Kak Caca apakah akan join atau tetap fokus kerja? Selagi tidak menguntungkan nggak akan aku ambil sih, nggak akan ke distrik apa-apa. Soalnya sekarang makin nambahnya umur, aku jadi makin mikir kayak, ngapain lah ikut-ikutan gitu ya, selagi nggak menguntungkan aku pribadi, ya nggak usah diikutin lah gitu. Kalau buat FOMO, paling aku FOMO-nya ke makanan. Iya pasti ya, kalau cewek pasti ke makanan. Ke makanan, betul. Nah selain FOMO itu biasanya anak-anak Gen Z itu yang suka dia tuh mengutamain banget personal branding di sosial Di media. sosial media. Nah Kak Caca oke. termasuk yang kayak gitu gak? Atau kayak ya udahlah bebas gimana aku aja? Aku termasuk yang kedua sih, yang kakaknya barusan bilangin. Ya udah bebas gitu Ya ya. udah bebas gitu. Suka aku aja gitu untuk ngepost apapun. Soalnya ngepost apapun juga menurut aku itu nggak ada masalah apa-apa gitu ya buat orang-orang, karena itu juga merupakan salah satu bentuk apresiasi mereka terhadap tantangan yang udah mereka hadapi sebelumnya gitu. Jadi mungkin dengan mereka post sesuatu di sosial media, itu mereka dapat menghargai diri mereka sendiri gitu. Sudah mengapresiasinya lewat sosial media, seperti itu. Sekalian sharing momen kebahagiaan juga ya. Kan sharing.
Oke, tapi kita lihat-lihat Kak Caca ini wajahnya berseri-seri Iya, banget, cantik banget, banget. terus bahagia banget. Pernah nggak sih Kak, kakak tuh kayak stres Stres. banget gitu dalam menghadapi kehidupan ini gitu. Terus kalau boleh tahu cara ngadapin stresnya tuh gimana? Apakah dengan ngelakuin hobi atau apa? Stres, mungkin stresnya itu karena stres itu kan dibikin sama diri sendiri gitu Iya ya. sih, benar. Iya nggak? Semua orang juga pasti pernah stres, betul. Betul. Heeh. Kalau buat aku sih, cara menghilangkannya bukan berarti ya ini. Cara Iya. menghilangkannya aku dengan istirahat yang cukup. Heeh. Tapi kadang kalau kita lagi stres tuh kita gak bisa istirahat. Iya Paham sih. tidak? Jadi kita pengen Banyak tidur, pikiran. tapi gak bisa tidur. Iya. Nah itu yang bahaya sebetulnya ya. Makanya dicegah aja dengan apa ya? Mungkin dari support orang-orang terdekat juga itu perlu banget sih, Kak. Itu Kalau me time, Kak Caca suka me time nggak? me time suka. Berarti selain istirahat, kadang suka me time juga. Betul. Kalau yang tadi bilang support dari orang-orang terdekat nih, Kak Caca sendiri punya someone to talk nggak sih? Kayak Oh. misalnya sahabat atau keluarga. Sama cocok ada dong, pasti Ada ada, ya. dong. Setiap Ada orang dong. juga pasti ada gitu. Nih Kak Caca di sini ada nggak yang punya Iya. someone to talk? Kasian banget, banget. kasian banget. Ya, Seperti itu ya, paling support dari orang-orang terdekat juga itu sangat membantu Membantu. gitu buat kita yang lagi menghadapi masa-masa stres Stres. atau Ya. mungkin apa sih Burnout. burnout gitu. berarti Kak Caca ini tipe orang yang kalau lagi ada masalah itu cerita ke teman-teman atau ke keluarga atau dipendam sendiri? Kalau aku lebih diceritain ke temen, cuman nggak full dicerita. Karena menurut aku cerita itu penting sih ya, kita jangan terlalu memendam perasaan Iya. yang nggak enak gitu. Kita nggak ada salahnya gitu kan sharing Iya. sama temen. Mungkin nanti kalau kita sharing sama temen atau mungkin orang-orang terdekat, kita jadi dapat solusi atau mungkin masukan-masukan dan saran seperti itu. Berarti sukanya cerita ya, walaupun ya nggak semuanya diceritain. Iya, jangan Tapi semua seenggaknya diceritain. kita berbagi gitu ya ke teman. betul. Kalau Iya, kamu jadi gimana aja? Suka cerita gak? Aku suka banget cerita Siapa nih? ke semua orang. Pokoknya semua orang yang aku kenal aku harus ceritain. Oh, iya. Kalau kamu sendiri, Dik? Kalau aku sih orang yang jarang cerita karena aku takut ngeganggu orang lain gitu loh Kak. Karena sekarang ada bukan tren TikTok sih, kayak suka lewat di FYP aku kayak gak usah ngeluh katanya, semua orang capek bukan lu doang. Nah itu kayak hal itu yang jadi bikin aku takut gitu buat overthinking. cerita ke orang lain, makanya suka dipendam sendiri. Padahal nggak boleh tahu dipendam Iya, sendiri. padahal orang cerita tuh cuma butuh didengerin Iya, ya, Iya nggak sih. butuh harus apa-apa dikasih sih solusi. sebetulnya. Nggak semua cerita yang kita ceritain tuh untuk minta solusi. Ya sih. Dan kalian Iya. cerita deh. Ya harus cerita. Harus. Kalau Sukesta di sini sukanya cerita atau dipendam sendiri? Tuh, cerita. Iya, nanti cerita. Iya. Oke. Ini ada apa ya? Kayak bayangan nih. Kalau Kak Caca punya deadline tugas besar besok, Oh. tapi Kak Caca juga harus kerja. Kira-kira Kak Caca bakal ngambil keputusan apa? Berarti prioritasnya yang Ya, mana? Prioritas ya dua-duanya sih pasti bakal aku ambil. Karena aku juga yakin bapak atau ibu dosen nggak akan ngasih deadline tugas besar mepet dalam Iya. kurun waktu 24 jam. Pasti mereka ngasih waktunya mungkin hamin 3 hari atau mungkin hamin 7 hari atau mungkin hamin 1 bulan, kalaupun itu tugasnya sangat besar Berat, dan rumit gitu ya. Dan untuk kerjaan kan memang aku dijadwalkannya di hari itu, mau tidak mau aku harus datang ke tempat kerja itu dan stay di tempat kerja itu selama 8 jam. Nah mungkin ada sisa waktu kan dari 8 jam tersebut, 8 jam setelahnya bisa aku gunain untuk ngerjain tugas. Seperti itu. Kalau gimana nih? Kita juga sama sih, tapi kita nggak ada kerjaannya. Nganggur deh sih. Jobless ya. Kalau kayak Kak nggak ada Caca, kerjaan. makanya kita undang Kak Caca. Oke. Karena Kak Caca keren Iya, nih. menginspirasi kita yang pengacara ini Iya, ya, pengangguran pengacara. banyak acara. Tapi semoga kita juga bisa kayak Kak Caca. Benar. Bisa Oke. kerja sambil kuliah, sambil organisasi juga. Oke. Nah, tadi kan Kak Caca itu, ya tadi yang dikatanyain kalau misalnya ada tugas yang barengan sama kerjaan, itu Kak Caca pernah nggak sih pas lagi ada di fase itu terus merasa burn out?
Burnout, eh kayaknya aku pernah aja gitu ya. Cuman mungkin aku lebih menyikapinya ya mau gak mau harus dikerjain gitu kan. Gimana lagi gitu ya teman-teman. Mau gak mau itu kan sebagai tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan gitu ya. Jangan kita menunda-nunda lagi. Jangan kita bahkan jangan sampai dianggap ya udahlah gitu. Gak boleh kan itu sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Iya. Oke, tapi ada nggak sih kebiasaan Kak Caca atau hobi gitu ya untuk ngehilangin rasa stres dari burnout tersebut? Kebiasaan atau hobi berarti ya. Iya. Kalau kebiasaannya kalau aku udah ngerasa stres atau udah ngerasa capek lelah, aku pasti istirahat Kak. Pasti istirahat itu yang nomor satu, tidur pasti ya. Tidur. Suka banget tidur ya? Bisa banget tidur karena udah ngerasa ini semuanya udah beres ya, gue pengen tidur, gue capek. Benar sih, setuju. Iya, biar semangat lagi menjalani hari berikutnya. Iya betul. Terus abis itu aku pasti menyempatkan diri buat berjemur. Suka berjemur. Seenggaknya dalam diri aku gitu, aku harus olahraga seminimal-minimalnya, aku harus berjemur doang. Terus Sehat banget ya. Sehat banget. Keren sih. Kita ciut langsung. ya berjemur itu bagus banget ya. Nanti mungkin teman-teman bisa olahraga. Coba share Iya. tipsnya, tips berjemur tuh kayak gimana? Tips berjemur. Oke. Mungkin dari pagi sih bagusnya dari jam 9 ya, atau mungkin jam 8, jam 9 itu bisa kalian gunain untuk berjemur gitu. Jemur punggung aja sebetulnya. Kalau gak mau yang berat-berat kayak olahraga apa gitu ya, berjemur juga itu sebetulnya udah cukup sih. Aku pernah dikasih tahu tips itu dari teman kerja aku gitu. Itu biar tulang-tulang kuat ya? Biar tulang-tulang kuat dan juga biar kan katanya tubuh itu butuh vitamin D. Oh Iya, iya. betul. Vitamin D buat kesehatan aja itu. Jangan sampai kita udah lelah, udah capek juga tuh tubuhnya, terus nggak ada olahraganya sama sekali. Nanti kayak gimana kan? Keren sih teman-teman. Jadi Kak Caca ini tuh adalah salah satu contoh gitu ya. Mahasiswa yang produktif, bisa kerja, kuliah, organisasi, tapi tetap sehat. Sempet Tetap olahraga. olahraga gitu, bukan yang loyo, matanya. Itu kamu nyindir aku ya? Enggak. Tersindir nih. Enggak, mata kamu sehat, kamu sehat. Oke. Oke, kita punya games nih buat Kak Caca. Oh apa tuh? Gamesnya apa tuh? Apa tuh? Jadi gamesnya itu nanti kita tanyain pertanyaan ke Kak Caca. Oke. Nanti Kak Caca bisa kalau pertanyaannya itu relate di Kak Caca bisa jawab real. Kalau misalnya nggak relate, Kak Caca bisa jawab fake. Fake. Real or pakai ya? pakai. Iya. Pakai. Ini pertanyaannya tetap sih tentang Work-life work-life balance. Cuman Oke. ya mungkin Kak Caca kita butuh POV dari Kak Cacanya. Oke. Oke, yang pertama. Seseorang tidak mungkin mencapai work-life balance yang baik jika mereka bekerja full time sambil kuliah. Real. Kenapa? Kenapa? Karena itu dua-duanya bakal hancur sih. Kalau untuk aku sendiri ya, fokusku saat ini memang masih untuk pendidikan, buat kuliah aja. Makanya aku ngambil part time, bukan ngambil full time. Kalau ngambil full time mungkin itu lebih baik dianjurkannya kepada kakak-kakak yang ngambil kelas karyawan gitu, Iya. Kak. Gitu. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua aja ya. Oke, boleh. Menghabiskan seluruh waktu luang untuk belajar atau bekerja tanpa istirahat bisa mempercepat pencapaian tujuan karir. Oh, boleh diulang? Menghabiskan seluruh waktu luang untuk belajar atau bekerja tanpa istirahat bisa mempercepat pencapaian tujuan karir. Real, sepertinya. Kenapa? Karena kita melakukan pekerjaan tersebut di luar kuliah. Jadi kita bisa fokus di hari itu. Dan untuk mencapai karir, ya itu pasti bakal membantu gitu ya. Karena namanya pengalaman sekarang tuh sangat dibutuhkan di dunia kerja. Iya. Jadi pengalaman apapun kayak apalagi kalau ada teamwork-nya, terus ada time management kan itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi menurut aku sih itu sangat baik aja asal kegiatannya positif dan juga berguna untuk diri teman-teman gitu. Berarti walaupun kerjaannya nggak sesuai sama jurusan yang kita lagi jalanin, itu tetap Ada bisa. sisi positifnya, iya. Walaupun kerjaan tersebut nggak sesuai, asalkan kita mengikutinya dengan senang dan juga suka, itu pasti ada
timbal balik positifnya gitu. Entah itu di time management atau mungkin team working gitu kan bisa aja dapat. Oke, gitu. Langsung aja ke pertanyaan ketiga ya. Oke. Mengambil jeda dari pekerjaan atau kuliah saat merasa stres adalah cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan hidup. Cara menjaga keseimbangan dengan mengambil jeda ya tadi. Ya, jeda dulu dari kuliah dan kerja. Oh, fake sih sepertinya. Menurut aku fake ya, karena dalam kurun waktu 7 hari, dengan 5 harinya kita dipakai untuk kuliah dan 2 harinya untuk kerja, itu tidak mungkin dalam 5 hari ini tuh kita 24 jam kuliah. Pasti ada salah satu hari yang dimana kelasnya itu cuma 2 SKS, cuma 3 SKS. Nah, disitulah kita bisa ngambil waktu tersebut untuk istirahat, untuk menyenangkan badan kita lah. Terus kan di 2 hari ini sebagai kerja juga, itu bisa kita gunain sebagai healing lah istilahnya gitu, sebagai kesenangan diri gitu. Oke, jadi emang bukan cara yang efektif ya Iya. buat jeda lama-lama dari Iya, kuliah. iya. atau Buang-buang kerja. waktu nggak sih? Iya, buang-buang waktu. Oke, Nah, lanjut ada aja lagi nih. Lanjut Lanjut aja deh. deh ya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Bekerja di bidang yang sama dengan jurusan kuliah selalu meningkatkan keseimbangan antara studi dan pekerjaan. Real. Ria, kenapa? Itu berarti ngambilnya sebagai apa tuh pekerjaannya? Misal pekerjaan yang Kak Caca sekarang lagi jalani, Itu kan beda ya. Beda, maksud dari beda itu nggak sesuai sama bidang kuliah kan. Cuman mungkin dari kakaknya tadi nanya kalau kerjanya sesuai bidang kuliah mungkin. Iya. Nah itu pasti bakal menunjang juga sih sebetulnya. Dan kalau dan untuk mengambilnya, menurut aku sih itu balik lagi ke diri masing-masing gitu ya. Kalau dari diri masing-masingnya nggak mau ngambil ya nggak akan dapat gitu ya kerjaannya. Kalaupun dari diri masing-masingnya ada keinginan untuk misalkan nyari pengalaman di luar kuliah gitu selain belajar, entah itu freelance ataupun paruh waktu, itu pasti akan ada aja gitu Kak rezekinya, entah itu dari siapapun gitu. Oh. Tapi ada nggak sih Kak part time atau freelance yang emang berhubungan sama sistem informasi? Sama sistem informasi, setahu aku kalau part time itu nggak ada ya, setahu aku gitu ya, karena part time itu lebih dibutuhkan di bidang F&B sebetulnya. ya. Kalau di bidang sistem informasi atau IT itu biasanya freelance kayak Iya. data entry atau mungkin UI UX design seperti itu freelance biasanya. Tapi Kak Caca sendiri pernah nggak ikut freelance gitu? Ikut freelance sesuai dengan jurusan Jurusan. aku belum pernah. Belum Belum pernah. Karena emang belum mau atau emang belum ada rezekinya? Karena aku ngerasa ilmu aku buat terjun ke dunia tersebut masih kurang. Jadi aku masih fokus buat belajar dulu aja gitu. Tapi pusing juga gak sih Jar kalau misalkan kuliahnya Kayak gitu. sistem informasi, misalkan terus part time-nya juga di bidang itu lagi gitu. Kalau aku kayaknya udah meledak-ledak, Iya, kayaknya kita nggak bisa deh. bisa. Kita mentalnya lembek banget. Oke, tapi tadi Kak Caca bahas soal healing. Kak Caca ini tipe orang yang sering healing, terus healingnya Kak Caca tuh gimana sih? Terus kalau sekarang tuh ada yang namanya self reward. Self reward Nah, ya. iya, kalau Kak Caca sendiri suka ngelakuin hal itu nggak sih? Suka self reward. Kalau aku sih biasanya gitu ya. Aku pergi ke tempat-tempat yang FOMO tadi Kak. Yang ke tempat-tempat viral gitu ya. yang tempat-tempat viral tapi cuma di makanan aja. Kalau buat kayak di fashion itu aku kurang suka gitu. Buat healing nih ya, healing paling aku biasanya apa ya, mungkin abis lebaran pas libur-libur aja sih, kayak libur abis UAS, abis lebaran gitu kan. Berarti nggak selalu tiap minggu harus healing kemana? Enggak. Kalau untuk makanan tadi, kan Kak Caca termasuk orang yang FOMO gitu di makanan kan. Nah, Sama berarti kita juga iya sih. kita Oh, juga oke. FOMO. Berarti Kak Caca udah banyak nyoba makanan. Nah, kalau makanan yang biasa Kak Caca konsumsi untuk meredakan stres itu apa biasanya? Makanan. Kan biasanya kalau cewek-cewek itu suka kayak ningkatin Coklat. moodnya makan makanan yang Ya, kita suka. Kalau cewek-cewek sih ya, termasuk aku biasanya dengan es krim aja. Oh, es Ya, krim. Sama krim coklat, sih. sama kopi. Ya itu kayaknya semua cewek gitu ya, kayak tren TikTok yang bisa jalanin hidup. Iya, iya, kasih aku betul. uang 35.000 untuk beli es krim sekompan gitu kan. Betul. Oke. Kalau kamu nih ngeredain stresnya gimana?
Kalau aku makan, aku suka. Sama. Tapi kalau Kak Caca kan sukanya ice cream, Dessert, yang manis-manis ya. Kalau aku kurang suka yang manis-manis. Aku nyarinya ke yang pedes-pedes. Oh, seblak. Oh. Iya, seblak. Oke. Jangan seblak. Semua seblak di penjuru dunia ini udah dicoba. Udah dicoba. Udah sih, itu alay banget, sumpah. Maaf. Kalau kamu sendiri nih? Kalau aku ngeredain stresnya apa ya? Kadang aku tuh butuh waktu untuk sendiri justru. Kayak aku nggak mau ketemu sama orang, cuma pengen nonton, dengerin musik gitu. Tapi yang salahnya tuh dengerin musiknya malah musik galau. Galau. Nanti makin galau kamu ya, suasana hati Iya, kamu. mungkin Sokeser juga ada yang relate nih, suka denger lagu galau pas lagi galau gitu. Jadi malah bukannya kita ngebalikin mood kita, malah makin sedih. Iya, makin galau gitu. Me time berarti ya. Iya, lebih ke me time gitu. Terus dari Kak Caca sendiri, ada gak sih plan, kan nanti sebentar lagi UAS nih, Iya benar. terus libur nih. Nah, libur ini bakal dipakai buat apa sih? Apakah kerja atau tadi link tadi Me atau time. belum ada plan? Nah, belum ada plan. Tapi kayaknya nih ya, aku bakal gunain buat kerja aja sih. Terus sisanya buat istirahat atau mungkin buat main-main biasa doang gitu sama orang-orang terdekat. Berarti emang Kak Caca ini, apa namanya kalau sekarang kata-katanya? Apa? Independent woman. Ya, bener-bener. Kerja keren Kerja banget sih. Aku pengen deh Kak Caca kayak gitu. Oke. Tapi bingung tipsnya gimana. Awalnya Kak Caca bisa sampai kayak kepikiran kayaknya aku mau kerja part time aja, itu gimana? Oke, mungkin aku kasih tips nih ya. Tipsnya itu yang pertama, aku dari diri pribadi gitu ngerasa bahwa kalau kuliah doang di perantauan itu kurang gitu. Meskipun orang-orang juga ada yang ngomong ke aku kayak gini ngomongnya, lebih baik fokus aja kuliah gitu ya. Oke, itu nggak masalah menurut aku. Itu nggak masalah. Itu juga baik gitu kalau mereka fokusnya untuk kuliah dulu. Cuman kalau dari diri aku pribadi itu aku mau nyari part time buat nyari relasi sama mau nongkrong sebetulnya. Jadi biar nongkrong gak hambur-hamburin uang gimana gitu ya. Kalian aja kerja gitu ya. Kalian tempat aja nongkrong. Iya, kerja di tempat nongkrong itu. Tipsnya mungkin seperti itu, dan jangan nyari kegiatan yang nggak disukain. Nanti bakal berimpact nggak bener takutnya ya. Disayangkan banget nanti kalau berimpact ke kuliah. Takutnya nanti pas kuliah mikirnya, ih gimana ya nanti gitu kan, ada kerjaan ini kan nggak enak gitu. Jadi lebih baik cari aja kegiatan yang disukai. Seperti itu. Tapi kalau dilihat Kak Caca ini emang orangnya percaya diri banget Iya. gitu. Terus kayak Oh ya. Kak Caca tuh apa ya, kalau Kak Caca maunya gini harus gini gitu. Cuman kayaknya teguh Sokeser, gitu iya Sokeser di rumah tuh masih ada yang gengsi atau pasti ada ketakutan-ketakutan yang kalau misalkan mau kerja tuh takut diomongin Takut kayak gitu. diomongin. Nah itu ada tipsnya nggak sih Kak? Jadi biar kita tuh fokus sama diri sendiri aja. Fokus sama diri sendiri. Iya, pasti. Yang bikin orang gak percaya diri itu sebetulnya lingkungan ya, kayak ih kamu gak usah gini, gak usah Iya. gitu kan. Iya. Padahal kita tuh mau nyoba nih gitu kan, gimana kalau kita terjun ke bidang tersebut gitu ya. Untuk gengsi sebetulnya bisa dilawan sih Kak, asalkan kita mau gitu. Kalaupun gak mau ya udah gitu, gak akan kejadian. Iya. Berarti ya kunci utamanya tuh kita emang harus mau dulu ya dari Harus diri kita mau dulu sendiri. dari diri sendiri gitu. Tadi Kak Caca sempat nyinggung kalau Kak Caca tuh suka apa healing. Nah, biasanya tempat wisata yang Kak Caca suka kunjungin tuh apa sih? Aku sih sukanya di tempat-tempat yang dingin, kayak Lembang Dingin, gitu oh ya. Lembang, Lembang, Tiris, Tiris, guys. Di Cianjur nggak dingin ya Kak? Di Cianjur sekarang panas ya? Panas banget. Panas Cianjur. banget sekarang. Kalah, Bekasi juga kalah ya sama Ya, pasti Cianjur. kalah, Kalah sih. sih. Kalau itu tuh Banjir. daerah kamu mana? Renang. Iya, Rengas gimana? Banjir. Banjir. Iya. Kalau di Cianjur sendiri nih Kak, Kak Caca asli sana berarti? Asli sana aku. Asli sana. Berarti apa ya, kalau di Cianjur ini biasanya mainnya kemana nih? Apakah Ke Curug, ada Curug nggak? Di Cianjur ada Curug nggak? apakah justru jarang berkeliaran di Cianjur? Jarang berkeliaran. Sukanya Oh, di sini, iya. di Iya. Bandung. Di sini malah. Ya, gitu. Tapi aku penasaran kayak dari penampilannya Kak Caca ini keren banget gitu Kece ya. badai. Kece badai. Ada gak sih Kak kayak apa ya, role model Kakak gitu, baik dalam Inspirasi. bidang fashion atau mungkin apapun itu? Oh, inspirasi passion gitu. Iya, dari siapa? Gak ada sih.
Berarti Jadi ya aku pakai aja itu pakaian yang aku nyaman gitu, yang aku suka, ya udah aku pakai sebetulnya. ya, keren deh Caca. Keren. Kayak be yourself banget gitu. Iya. Terus aku penasaran juga sama selera musik Kak Caca. Katanya sih suka K-pop ya? K-pop. Apa enggak nih? Apa dangdut? Dangdut Dangdut. DJ. Ayo orang Cianjur nih. Oh emang Cianjur dangdut banget nih. Iya. Dangdut abis ya. Pasti dari Cianjur. Ya benar. Berarti apa nih genre musik? Genre musiknya lebih ke pop sih. Oh. Pop. Ya. Kalau K-pop aku kurang suka ngikutin. dan kurang ngikutin sebetulnya. Terus kurang ngerti juga. Gak bisa Kalau nggak ngikutin. karena gak ngikutin itu ya. Karena gak ngikutin. Berarti kalau spesifik lagunya yang paling Kak Caca suka dengerin itu biasanya apa? Artisnya deh. Iya artisnya deh. Artisnya apa ya? Hampir. Mahal ini. Oh, Galau. Lagi bener umroh dia tuh. paling. Gimana dia? Oh benar ya. Belum Tinggal ada langkah 1 bulan. Gak usah nyanyi deh bisa Saya ya. nanti terbawa suasana. Iya, Iya, kita kan jadi lagi sedih. happy. Kita mau cari informasi nih dari Kak Kak Caca. Caca. Tapi kakak sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak misalkan nih baik dari Kak Caca atau teman-teman Kak Caca ada yang lagi bad mood, terus bad moodnya tuh malah nular ke kita Nular gitu. ya? Iya pernah nggak sih? Pernah. Terus gimana Kak Caca menanggapinya? Menanggapinya kayak ya udahlah gak akan diganggu gitu. Itu orang kan pasti lagi gak mau diganggu gitu ya. Cuman kadang yang bikin kesalnya itu kalau lu lagi bad mood jangan nular-nularin ke orang gitu Iya ya. sih. Kalau mau cerita sok gak apa-apa, cuman jangan sampai bad moodnya ngikut gitu. Berarti Kak Caca nggak ngelakuin kayak negur gitu misalnya. Kamu Enggak. jangan kayak gitu deh. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Nanti juga reda sendiri. Iya. Emang kamu suka nuduh orang kalau lagi bad mood? Ditoyor sama gua. Gak boleh lah. Tapi emang sih kalau mood kita juga bisa keganggu gara-gara orang di sekitar kita gitu. Terus di tengah kesibukan kita apalagi ya sebagai mahasiswa, terus tadi kerja, belum lagi organisasi, lagi burn out, tiba-tiba teman kita bete gitu. Jadi kan yang rugi bukan mereka doang gitu, tapi kita juga gitu. Masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Kayaknya kita nanya aja ke mereka gak sih? Mereka kayak penasaran gitu, Oke, kayak ada teman-teman di belakang ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Caca nih? Oke, boleh. Mau tanya dong, apa Boleh tuh? dong, curhat dong mah. gimana sih tipsnya kan dengan kesibukan ini itu, gimana caranya biar tetap nilai IPK kita tuh tetap bagus gitu, karena tentunya hal ini tuh bakalan jadi tantangan terbesar ya salah satunya gitu, untuk mempertahankan nilai kuliah kita gitu. Oke. Sebenarnya aku boleh nanya kakaknya ikut kegiatan di luar juga nggak nih? Ya ada Oh ada gitu. Ngeganggu waktu kuliah nggak? kadang keganggu kadang enggak. Kadang keganggu, kadang enggak. Kadang kidding. Oke. Kadang kidding. Kalau saran dari aku sih hari-hari yang misalkan dari hari Senin sampai Jumat tuh difokusin buat belajar aja Kak, buat kuliah gitu. Weekendnya baru deh bisa Kakak gunain untuk kegiatan di luar itu, untuk mengisi kegiatan di luar itu. Karena kalaupun kecampur ya nanti di hari yang harusnya kuliah tapi malah dipakai untuk kegiatan apa, takutnya kan pasti akan mengganggu ya. Dikhawatirkan juga nanti IP-nya akan turun seperti itu. Paling gimana? Oke. Iya, siap. Jadi intinya kita harus bisa memanage waktunya. Ya, Iya. manage waktunya. Kalau waktunya kuliah ya kuliah gitu. Kalau waktunya berkegiatan ya berkegiatan. Gitu. Jangan dicampur ya. Biar gak bentrok-bentrok juga ya. Selain Fasya, ada lagi gak nih yang mau nanya nih? Ayo. Wah, ada Wah, 1.500 orang nih. 1.500. Kita sampai pusing ini milihnya nih. Oh, Oke, boleh nih. Kalau misalnya kan Kak Cece ini tuh part time nih, Hmm. biasanya tahu info-info kayak lowongan part time itu dari mana sih? Aku pertama dari teman orang dalam. Kedua dari sosial media. Kan tadi kakak-kakak MC udah menjelasin ya, gunain gadget dengan iya. yang baik aja Betul. gitu, jangan yang negatif. Nah, aku juga pernah dapat info-info pekerjaan itu dari sosial media gitu. Kalau buat infonya ya, dari teman dan juga sosial media. Kayaknya mau kerja ya, udah mau kerja banget ya nih. Udah gak sabar. Udah gak sabar mau cari lowongan kerjaan.
Oke, Kak, terakhir deh. Oke. Kalau misalkan Kak Caca lagi ada gak sih titik terendah Kak Caca gitu, kayak ngerasa muak sama semuanya Muak gitu. sama Ya, semuanya. kayak sama hidup, pekerjaan, Kayak- semua itu kayak udah lah pengen nyerah aja, Pengen menghilang aja. Ada. menghilang dari bumi. Ada. Bukan Bukan meninggal. Oke. Ada. Itu disebabkan karena dulu aku pernah menunda-nunda tugas. Oh. Penyebabnya itu, makanya tadi kan aku bilang jangan nunda-nunda tugas ya. Itu karena udah banyak tuh deadline-deadline-nya dan juga udah pada mepet, itu bikin aku kayak mau selesai gitu kan. Terus caranya gimana biar penasaran apa sih? Perasaan ini tuh biar kembali membaik gitu ya. Mau gak mau dikerjain gitu kan hal-hal tersebut, kayak ngerjain tugas, ngerjain tanggung jawab gitu. Pasti pernah sih, dan aku juga yakin teman-teman di sini juga pasti pernah berada di posisi tersebut. Betul tidak? Betul. Tapi di balik tugas-tugas Kak Caca yang kok nyanyi sih? Di balik tugas-tugas Kak Caca yang padat itu, Kak Caca pernah gak sih ada niatan untuk kayaknya aku mau ikutan joki aja deh? Itu pernah Iya. nggak? Soalnya kan mahasiswa sekarang Joki banyak animasi. banget gak sih? Iya. Kalau niatan pasti ada ya. Cuman aku mikir lagi, aku juga mau bisa gitu. Jadi ya udahlah kerjain aja sendiri. Kalau enggak bareng temen, kalau enggak bareng siapa gitu ya. Siapa gitu? Siapa gitu. Siapa gitu ya. Siapa gitu. Soalnya kan Kak Caca ini punya uang lah Iya. istilahnya iya, gitu. kan Banyak kerja juga teman-teman yang kerja jadi ngegampangin ke kuliahnya. bener. Jadi mendingan joki aja lah, Joki yang aja. penting aku punya uang gitu. Tapi Kak Caca nggak kayak Bukan tipe gitu, orang ternyata kayak gitu. tetap Keren pengen belajar. Keren Jadi banget beneran sih. balance gitu antara kerja dan kuliah tuh Iya. beneran dikerjain dua-duanya. Gimana, tertarik gak buat work life balance sih? Aku mau banget, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Kamu sendiri? Sama sih aku, karena aku juga sekarang nih cuman kuliah sebagai mahasiswa dan ikutan organisasi itu juga kayak udah mumet banget gitu. Deadline-nya kadang samaan, terus bentrok gitu. Tapi kayaknya harus belajar dari Kak Caca deh. Iya, benar. Berarti kita ada hikmahnya gitu ngundang Kak Caca tuh, kita jadi belajar banyak hal gitu. Iya, pasti sokeser juga di sana jadi terbuka lah Iya. pikirannya gitu. Kalau kerja sambil kuliah tuh gak apa-apa. Kalau kerja sambil kuliah tuh malah bagus gitu. Dan Kalau jadi nambah pengalaman, terus kita Betul. jadi punya penghasilan juga. Tuh. Terus Kak Caca, kalau dari Kak Caca, ada gak sih momen-momen atau tantangan pas ngerjain tugas gitu? Kadang kan kita ngerasa ya, kalau kita anak komunikasi, sekarang lagi dihadapin sama yang namanya animasi. Kayak gitu. Kalau dari jurusan Kak Caca sendiri ada nggak sih yang mungkin Kak Caca pikir ini kayaknya bukan jurusan Bukan aku jurusan. deh gitu. Kayak melenceng gitu dari Melenceng. 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 Lenceng. Ya, salah. Ada. Aku juga sebetulnya kurang suka ngoding sama animasi juga Animasi. sekarang aku lagi dijalanin Oh, sebetulnya. sama berarti ya animasi. Iya betul, dan itu pun emang bikin mumet banget ya, iya gak? Iya, Iya, betul. benar. Tantangannya itu dibanding mata kuliah yang lain kayak, mata kuliah ini tuh kayak pengen dihilangkan aja gitu. Bener. Kalau kita bisa jadi rektor kayaknya itu hapus deh matkulnya. ganggu gitu ya. Ganggu. Iya. Emang kalau di sistem informasi itu animasi sama ngoding itu matkul wajib berarti? Matkul wajib, dan tiap semester pasti ada ngoding sebetulnya. Oh, setiap semesternya. Pasti ada ngoding. Kalau di kita cuma satu semester aja. Dua Ya. doang ya? Iya, dan itu berapa Udah. guys? Dua deh. Kayaknya dua. Dua ada. Kita juga kesulitan Kita tuh. Pas. kesulitan. Oh udah beres Udah, berarti? iya. Oke. Udah, tapi kayak Pusing. karena kita ilmu komunikasi jadi dasar-dasarnya doang sih. Oke, Jadi nggak apa-apa. dikerjain tapi sampai marah-marah kayak ini nggak sesuai gitu. Nggak apa-apa ya, nambah ilmu ya. Iya sih, Ambil benar sisi sih. positif ya. Benar. Ya. Jadi banyak tahu gitu ya. Kayak walaupun itu bukan jurusan ilmu komunikasi, belum tentu gitu di universitas lain belajar kayak gitu juga. Iya, betul. Oke, terus kalau Kak Caca lebih suka tugas, kalau dosen tuh ngasih tugas individu atau Kelompok. Aduh, ini kayaknya agak sulit dijawab gitu ya.
Kalau dari kakak-kakak MC gimana nih lebih suka? Kalau aku kayaknya aku tergantung sih. Kalau Ya, misalnya kelompoknya ternyata kelompok yang bisa diajak kerjasama, kayaknya aku lebih suka tugas kelompok. Tapi kalau kelompoknya beban, makanya mending sendiri aja gitu. To the point, Iya, beban. 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 To the point aja. Kalau Kak Cica, Aku juga sama. Oh Cica iya, dulu. Aku dulu. Iya. Oke. Kalau aku lebih suka sebenarnya individu sih, cuman kita ngelihat dulu beban tugasnya. Kalau misalkan beban tugasnya emang butuh detail dan banyak itu kayaknya kelompok. Tapi kalau misalkan bisa dikerjain sendiri, mendingan sendiri karena kelompok tuh ribetnya karena kita juga kan punya kesibukan masing-masing Iya, ya. betul, Nah itu betul. ngatur jadwalnya, terus apa ya ngesatuin isi pikiran kita tuh susah banget gitu. betul. Kalau kata Caca gimana nih? Ya, aku juga hampir sama gitu ya sama kakak MC yang siapa? Kak Andika. Yang ganteng. Heeh. Amin. Ya, kita dan dosen juga sih kayaknya ngelihat dulu gitu ya, ini tugasnya bakal memberatkan atau enggak. Dan pasti itu dikasih sesuai dengan bobot tugasnya masing-masing gitu. Kalau tugasnya ringan, ya aku mending sendiri aja ngerjainnya. Tapi kalaupun tugasnya berat dan tugas besar, tugas gitu, Iya. itu aku lebih pengen per kelompok sih. Dan itu pun per kelompok juga aku pengen yang sepemikiran lah gitu ya, kayak ini tugasnya mau dibawa kemana gitu, terus kayak tugas ini tuh tujuannya buat apa sih, kan kita harus tahu ya. Jadi tergantung tugasnya sih kalau buat mau per kelompok atau individu mah. Kalau Kak Caca sendiri lebih suka tugas yang kayak praktek gitu atau yang lebih ke teori-teori? Kalau aku lebih suka ke teori sebetulnya. Praktek nomor 2. Kenapa tuh alasannya? Alasannya karena teori itu bikin aku nambah wawasan lagi. Kalau praktek kan kita harus tik-tik-tik dulu gitu Oh, ya. iya. Baru ada laporannya nanti. Seperti itu. Oke. Terus kalau Kak Caca nih, ada gak sih apa ya, pernah gak gitu Kak Caca sengaja bolos kuliah demi Kerjaan. kerja gitu? Oh, gue pernah. Gak pernah? Gak pernah aku. Makanya aku selalu berpendirian. Kalaupun waktunya kuliah, aku pakai buat kuliah. Ada saatnya kok waktu kerja, ya buat kerja juga gitu. Kalau bolos gak pernah. Dan itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Ya jangan ya guys. No. Tapi kalau dibalikin pernah nggak kayak bolos kerja untuk kuliah? Bolos kerja untuk kuliah. Oke, kebetulan jadwal kuliah aku cuma sampai hari Jumat dan itu gak pernah kejadian. Kalau kita mah ada Sabtu. Kamu nggak ada ya? Oh, ada Sabtu. Iya, Aku ada ada Sabtu. Sabtu. Oh, ada ya Sabtu. Semangat. Sedih banget. Sedih banget. Jadi itu tuh bingung untuk memulai kerja tuh karena jadwal kitanya tuh Bentrok. Bentrok. gitu. Terus kayak misalkan Kamis cuma 1 matkul, nah Nanggung gitu-gitu ya. loh yang nanggung gitu. Jadi susah gitu ya untuk kita manage waktunya. Gak apa-apa. Kalau boleh tahu nih Kak Caca, kan sekarang udah masuk ke tahun 2025 nih ya. Nah, harapan Kak Caca untuk di tahun ini tuh apa sih Kak Caca? Buat diri aku pribadi, ya mungkin semoga lebih baik aja gitu ya. Lebih baik di perkuliahan, di pekerjaan, karir, dan juga untuk hidup sendiri harapannya. Kemudian harapan tuh apa ya, harapan paling gitu-gitu aja sih, kayak buat diri sendiri jadi lebih baik dan juga berguna untuk orang lain. Semoga aja seperti itu. Amin. Gitu. Amin, sekalian Guys. amin. Terakhir Kak, ada pesan-pesan nggak buat Showcaster yang mau mulai kerja sambil kuliah nih? Mungkin karena Kak Caca adalah sebagai istilahnya inspirasi gitu. Ada nggak pesan-pesannya? Oke, mungkin ada ya. Yang pertama mungkin aku sangat menyarankan kalau teman-teman mau ngambil kegiatan selain kuliah nih, teman-teman bisa ngambil kegiatan yang teman-teman sukai. Misalkan kalau teman-teman suka foto atau videografer itu kan bisa masuk ke broadcasting Iya. Broadcasting, glosarium itu sangat bagus. Atau mungkin di luar kuliah juga pasti ada gitu ya, freelance. Kalau yang kedua, teman-teman misalkan suka di bidang F&B, perkopian kayak aku, mungkin teman-teman bisa ngambil barista atau mungkin bartender ya. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan waktu kuliah buat
bekerja. Kerja, Iya, itu kan sangat disayangkan sekali nanti kalau jadwal kuliahnya dipakai untuk bekerja gitu. Dan pasti mengganggu, kecuali mungkin kalau teman-teman kelas karyawan itu gak apa-apa ya, karena fokusnya untuk bekerja. Iya. Oke, teman-teman, kayaknya nggak kerasa kita Iya, udah Berapa lama nih? Berapa lama nih? sejam kurang Sejam nih kurang. kayaknya kita ngobrol sama Kak Gak Caca. kerasa ya, Tidak kerasa. kayak saking serunya gitu Saking kita serunya dan sharing-sharing. iya banyak masukan-masukan dari Kak Caca dapat banyak gitu. wawasan. Banyak wawasan tentang work life balance ini gitu. Kayak Kak Caca tadi kalau misalkan mau kerja sambil kuliah ya kita harus bisa netapin prioritas dan urgensinya yang mana gitu. Terus juga kita harus nyari kerjaan yang emang kita suka gitu ya, Iya, biar betul. kerjanya makin semangat. Iya, jangan lupa untuk kayak Kak Caca tadi Kak Caca, iya, nyempetin untuk self reward atau healing karena mental kita juga penting, teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, kita punya apresiasi buat Kak Caca. Tanda apresiasi. oke, Apa tuh? apa tuh apresiasinya? Apa tuh? Kita ada sertifikat untuk Kak Caca Wah. karena telah menjadi Bintang tamu yang di keren banget ini. Oke, ini foto Ini dulu. mau foto dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 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 Tepuk tangan dulu, Kak. Oke, terima kasih Kak Caca atas waktunya. Iya, udah Terima meluangkan kasih waktu untuk sharing-sharing di sharing sini. pengalamannya, terus insight-nya tadi banyak banget. Semoga bermanfaat ya. Pasti Amin, bermanfaat pasti banget. bermanfaat Iya. buat Showcaster juga. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya sampai sini dulu untuk episode kali ini karena kita udah ngobrol banyak sama Kak banget, Caca dan semoga tadi pengalaman-pengalaman Kak Caca ini bisa jadi inspirasi dan lebih ngebuka pikiran kita gitu. Buat kalian yang mau kerja-kerja lagi bisa lebih terbuka gitu pikirannya dan gak ragu lagi untuk mulai part time di sekarang, terus mulai nyari-nyari kerjaan yang emang sesuai sama apa yang kalian mau. Betul. Oke, teman-teman, mungkin sekian untuk episode kali ini. Aku Andika Nur Fikri Ramadhani. Aku Kayla Zahra Aldawiyah. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.